Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olvi Masitoh, NIM 1904534 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah geografi politik dan hakikat geografi politik, yang mana pada mata kuliah geografi politik yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rahmaneli MPD. A. Sejarah perkembangan geografi politik. Kehidupan berpolitik menjaga teritorial atau bernegara sudah melekat dalam kehidupan manusia. Tetapi studi yang bersifat politik geografi baru nampak di akhir abad ke-19. Alexander, seperti dikutip oleh Abdur Rahmat tahun 1982, menyatakan bahwa studi yang bersifat geografi politik sudah dimulai sejak lebih dan 2000 tahun yang lampau. Dan memasuki abad ke-20 barulah diajukan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang ditandai oleh terbitnya buku karangan dari Friedrich Ratzel yang berjudul Political Geography. Pada zaman Yunani kuno, para filsuf memandang kehidupan negara bersifat deterministik, yaitu bahwa kehidupan politik sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan alam. Unsur lingkungan yang dianggap menurut mereka adalah iklim dan relief permukaan bumi. Para pemikir politik yang masih memelihara keyakinan environmentalis berpendapat bahwa negara dipengaruhi oleh lingkungan alam, bahkan dapat berpengaruh terhadap watak dari setiap negara yang berada di atasnya. Memasuki abad ke-19 muncullah paham fisis determinisme. Paham fisis determinisme adalah paham politik yang faktor fisis lingkungan sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan politik dan agama. Tokoh aliran ini antara lain Karl Ritter dan Ratzel, berkebangsaan Jerman. Negara dalam pandangan politik Ratzel harus jelas batas-batas wilayahnya. Pada tahun 1897, Ratzel menerbitkan sebuah buku yang berjudul Politis Geografik, yang isinya menekankan bahwa wilayah teritorial suatu negara ditetapkan dengan tegas. Di akhir masa hidupnya, Ratzel memperkirakan akan munculnya suatu pandangan bahwa peranan lautan akan menjadi pemersatu kultur manusia. Ia berpendapat bahwa akan terjadi perjuangan dan persaingan antara negara-negara maritim dan kontinental dalam memperebutkan dominasi dunia. Memasuki abad ke-20, banyak dari para sarjana geografi politik mulai meninggalkan pendekatan dan konsep kekuatan dalam membahas mengenai negara. Oleh karena itu, para sarjana abad ke-20 cenderung lebih menekankan pada masalah-masalah yang lebih spesifik, yang berkaitan dengan spesifik politiko atau geografik aspek. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, rangsangan yang dramatis dalam perkembangan geografi politik bukan hanya sekedar sebagai pelajaran pada sebuah kegiatan akademik, tetapi benar-benar dipraktikkan di beberapa negara. Pada saat Perang Dunia Kedua dimulai, geografi politik menjadi sebuah subjek akademik yang penting. Kebanyakan dan para ahli geografi politik bekerja untuk pemerintahnya masing-masing, baik bekerja dalam bidang politik maupun di bidang militer. Belakangan, geografi politik lebih mengkhususkan diri pada pembahas mengenai wilayah-wilayah yang lebih khusus, misalnya mengenai masalah wilayah kekuasaan negara bagian atau provinsi. Akhirnya berkembanglah studi wilayah-wilayah politisi yang lebih luas, seperti tentang NATO, masyarakat ekonomi Eropa, negara-negara Pakta Warsawa, dan lain sebagainya. B. Hakikat geografi politik. Politik berasal dari bahasa Yunani atau polis, berarti kota yang berstatus negara. Pada hakikatnya, politik is power atau politik adalah upaya memperoleh kekuasaan, penggunaan, atau menghambat penggunanya. Politik dilakukan dalam rangka menjamin kehidupan negara yang kekuasaannya atau political power berpusat pada pemerintahan. Geografi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi spasial berbagai kekuatan atau kepentingan dalam medan politik nasional sesuatu negara yang berdaulat. Geografi politik juga dapat diartikan sebagai ilmu yang bidang kajiannya aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, internasional,
pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Secara khusus, ruang lingkup kajian geografi politik berkaitan dengan 1. Bagaimana dan mengapa negara-negara tersebut disusun dalam kelompok wilayah, baik formal dan informal. 2. Hubungan antara negara dan bekas koloni dan propagandanya di sepanjang waktu. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan penduduknya. Yang keempat, hubungan antara negara termasuk kerjasama dan perdagangan internasional serta perjanjian. Yang kelima, pengaruh faktor-faktor geografis baik aspek fisik dan aspek sosial terhadap kebijakan politik suatu negara. Yang keenam, bagaimana implikasi konflik politik antar negara. Yang ketujuh, pengaruh kekuasaan politik pada ruang geografis. Dan yang terakhir, analisis spasial pemilihan umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.